Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Waalaikumsalam. Fitriani dari kelompok 14 NPM 1906010027 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan sehat lansia dan risiko ketidakefektifan performa peran. Sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri Novita Fitriani, yang kedua Afifah Umi Kulsum NPM 34 dan Delaisti Amanah NPM 40. Laporan pendahuluan perkembangan lansia. Definisi. Menurut J.W. Santos, ada dua pandangan tentang definisi orang lanjut usia atau lansia, yaitu menurut pandangan orang Barat dan orang Indonesia. Pandangan orang Barat yang tergolong orang lanjut usia atau lansia adalah orang yang sudah berumur 65 tahun ke atas, di mana usia ini akan membedakan seseorang masih dewasa atau sudah lanjut. Sedangkan pandangan orang Indonesia, lansia adalah orang yang berumur lebih dari 60 tahun. Lebih dari 60 tahun karena pada umumnya di Indonesia dipakai sebagai usia maksimal kerja dan mulai tampaknya ciri-ciri ketuaan. Ciri-ciri dewasa akhir. Sikap sosial terhadap usia lanjut, mempunyai status kelompok minoritas, adanya perubahan peran, penyesuaian diri yang buruk, dan ada keinginan untuk menjadi muda kembali. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada lansia. Yang pertama fisik, yaitu perkembangan fisik pada masa lansia terlihat pada perubahan-perubahan fisiologis yang bisa dikatakan mengalami kemunduran. Yang kedua yaitu kognitif, kecerdasan dan kemampuan memproses kecepatan memproses informasi mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Yang selanjutnya pekerjaan, yaitu suatu perubahan penting dari pola pekerjaan orang-orang dewasa lanjut adalah meningkatnya pekerjaan paruh waktu. Yang selanjutnya pengaturan tempat tinggal. Para lansia mereka biasanya tinggal di dalam institusi-institusi rumah sakit jiwa, panti jompo, dan perkembangan intelektual. Menurut David Wessler dalam Desmita, kemunduran kemampuan mental merupakan bagian dari proses penuaan organisme secara umum. Hampir sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa setelah mencapai puncak pada usia antara 45 sampai 55 tahun, kebanyakan kemampuan seseorang secara terus-menerus mengalami penurunan. Hal ini juga berlaku pada seorang lansia. Yang selanjutnya perkembangan emosional. Memasuki masa tua, sebagian besar lanjut usia kurang siap menghadapi dan menyikapi masa tua tersebut, sehingga menyebabkan para lanjut usia kurang dapat menyesuaikan diri dan memecahkan masalah yang dihadapi. Perkembangan spiritual. Sebuah penelitian menyatakan bahwa lansia yang lebih dekat dengan agama menunjukkan tingkatan yang tinggi dalam hal kepuasan hidup, harga diri, dan optimisme. Yang selanjutnya perkembangan kepribadian yang selanjutnya bahaya fisik dan psikis lansia. Bahaya fisik yang umum terjadi pada usia lanjut diantaranya yaitu penyakit degeneratif atau penyakit kronis, adanya hambatan fisik yang seperti penglihatan, pendengaran, otot, tulang, dan lainnya, gangguan pada gigi atau gusinya, berkurangnya pemasukan gizi, menurunnya kemampuan dan gairah seksual, mereka tergolong rentan atau rawan terhadap kecelakaan. Bahaya psikis pada lansia diantaranya yaitu ketidaksiapan untuk mengadakan perubahan pola kehidupannya, perasaan bersalah karena menganggur, sikap yang ingin tidak terlibat secara sosial. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afifah. Tugas dan perkembangan pada lansia. Tahap usia lanjut adalah tahap di mana terjadi penuaan dan penurunan, yang penurunannya lebih jelas dan lebih cepat diperhatikan daripada tahap usia baya. Penuaan merupakan perubahan kumulatif pada makhluk hidup, termasuk tubuh, jaringan, dan sel, yang mengalami penurunan kapasitas fungsional. Pada manusia, penuaan dihubungkan dengan perubahan degeneratif pada kulit, tulang jantung, pembuluh darah, paru-paru, saraf, dan jaringan tubuh lainnya. Dengan kemampuan regeneratif yang terbatas, mereka lebih rentan terhadap berbagai penyakit, sindroma, dan kesakitan dibandingkan dengan orang dewasa lain. Untuk menjelaskan penurunan pada tahap ini, terdapat berbagai perbedaan teori. Namun pada umumnya sepakat bahwa proses ini lebih banyak ditemukan oleh faktor gen. Tugas perkembangan dewasa akhir. 1. Hidup penghasilan sebagai istilah. Membina kehidupan rutin yang menyenangkan, merawat suami istri. 5. Mampu menghadapi kehilangan atau kematian
pasangan jenis kelamin. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan lansia. 1. Daya akomodasi mata menurun. 2. Tulang rapuh dan tidak lentur. 3. Penyembuhan luka lambat. 4. Jaringan ikat elastik bawah kulit hilang sehingga kulit tipis dan 5. Rambut memutih dan rontok. Pendengaran berkurang, bungkuk sendi lemah, gigi tanggal, dan lain-lain. Etiologi. 1. Kehilangan sensitivitas indera pengecap dan penciuman. 2. Penyakit periodental terjadi pada 80% menurut sekresi asam lambung dan enzim pencernaan. 4. Penurunan mobilitas saluran pencernaan makanan. 5. Penggunaan obat-obatan jangka panjang. Kemudian sosialisasi kronis 10. Penyakit keganasan. Implikasi keperawatan. 1. Pendekatan psikis. Di sini perawat mempunyai peranan penting untuk mengadakan pendekatan edukatif pada klien lanjut usia. Perawat dapat berperan sebagai supporter, interpreter terhadap segala sesuatu yang asing. Sebagai penampung rahasia yang pribadi dan sebagai sahabat yang akrab, perawat hendaknya memiliki kesabaran dan ketelitian dalam memberikan kesempatan dan waktu yang cukup banyak untuk menerima berbagai bentuk keluhan agar para lanjut usia merasa puas. Perawat selalu memegang prinsip triple, yaitu sabar, simpatik, dan servis. 2. Pendekatan sosial. Mengadakan diskusi, tukar pikiran, dan bercerita merupakan salah satu upaya perawat dalam pendekatan sosial, memberi kesempatan untuk berkumpul bersama dengan sesama. Klien usia berarti menciptakan sosialisasi mereka. Jadi, pendekatan sosial ini merupakan suatu pegangan bagi perawat bahwa orang yang dihadapinya adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Pendekatan spiritual. Perawat harus bisa memberikan ketenangan dan kepuasan batin dalam hubungannya dengan Tuhan atau agama yang dianutnya dalam keadaan sakit atau mendeteksi kematian. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Novita Fitriani. Diagnosa keperawatan. Aspek fisik atau biologis, sebaiknya ketidakseimbangan nutrisi atau kurang dari kebutuhan tubuh tidak mampu dalam memasukkan, mencerna, mengabsorpsi makanan karena faktor biologis. Status nutrisinya setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, pasien diharapkan mampu, asupan nutrisi tidak bermasalah, asupan makanan dan cairan tidak bermasalah, energi tidak bermasalah, berat badan ideal. Manajemen ketidakteraturan makanan atau eating disorder management. Kolaborasi dengan anggota tim kesehatan untuk memuat perencanaan perawatan jika sesuai, diskusikan dengan tim dan pasien untuk membuat target berat badan. Jika berat badan pasien tidak sesuai dengan usia dan bentuk tubuh, diskusikan dengan ahli gizi untuk menentukan asupan kalori setiap hari supaya mencapai atau mempertahankan berat badan sesuai target. Ajarkan dan kuatkan konsep nutrisi yang baik pada pasien, kembangkan hubungan suportif dengan pasien, dorong pasien untuk memonitor diri terhadap asupan makanan dan kenaikan atau pemeliharaan berat badan. Gunakan teknik modifikasi tingkah laku untuk meningkatkan berat badan dan untuk meminimalkan berat badan. Berikan pujian atas peningkatan berat badan dan tingkah laku yang mendukung peningkatan berat badan. DX, gangguan pola tidur berhubungan dengan insomnia dalam waktu lama, terbangun lebih awal atau terlambat bangun, dan penurunan kemampuan fungsi yang ditandai dengan penuaan perubahan pola tidur dan cemas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, pasien diharapkan dapat memperbaiki pola tidurnya dengan kriteria. 1. Mengatur jumlah jam tidurnya secara rutin. 2. Meningkatkan pola tidur. 3. Meningkatkan kualitas tidur. 4. Tetapkan pola kegiatan dan tidur pasien. 5. Monitor pola tidur pasien dan jumlah jam tidurnya. 6. Jelaskan pentingnya tidur selama sakit dan stres fisik.
7. Bantu pasien untuk menghilangkan situasi stres sebelum jam tidurnya. Inkontinensia urin fungsional berhubungan dengan keterbatasan neuromuskular yang ditandai dengan waktu yang diperlukan ke toilet melebihi waktu untuk menahan pengosongan bladder dan tidak mampu mengontrol pengosongan. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 32 respon dengan cepat keinginan buang air kecil, mampu mencapai toilet dan mengeluarkan urin secara tepat waktu, mengosongkan bladder dengan lengkap, mampu memprediksi pengeluaran urin. Perawatan inkontinensia urin yang pertama, monitor eliminasi urin. 2. Bantu klien mengembangkan sensasi keinginan BAK, modifikasi baju dan lingkungan untuk memudahkan klien ke toilet, dan instruksikan pasien untuk mengonsumsi air minum sebanyak 1.500 cc per hari. Gangguan proses berpikir berhubungan dengan kemunduran atau kerusakan memori sekunder. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 kali 24 jam, pasien diharapkan dapat meningkatkan daya ingat dengan kriteria. Yang pertama, mengingat dengan segera informasi yang tepat, mengingat informasi yang baru saja disampaikan, mengingat informasi yang sudah lalu. Latihan daya ingat, diskusi dengan pasien dan keluarga beberapa masalah ingatan. Rangsang ingatan dengan pengulang pemikiran pasien kemarin dengan cepat. Mengenangkan tentang pengalaman di masa lalu dengan pasien. DX disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan struktur tubuh atau fungsi yang ditandai dengan perubahan dalam mencapai kepuasan seksual. Fungsi seksual mengekspresikan kenyamanan, mengekspresikan kepercayaan diri. Konseling seksual bantu pasien untuk mengekspresikan perubahan fungsi tubuh termasuk organ seksual seiring dengan bertambahnya usia. Diskusikan pilihan cap kenyamanan. Yang selanjutnya akan DX, resiko integritas kulit. Kontrol resiko. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan pasien dapat 1. Kontrol perubahan status kesehatan. 2. Gunakan support system pribadi untuk mengontrol resiko. 3. Mengenal perubahan status kesehatan. 4. Monitor faktor resiko yang berasal dari lingkungan penjagaan terhadap kulit. 5. Monitor area kulit yang sering terlihat kemerahan dan adanya kerusakan. 6. Monitor kulit yang sering mendapat tekanan dan gesekan. 7. Monitor warna kulit. 8. Monitor warna suhu kulit. 9. Periksa pakaian jika pakaian terlihat terlalu ketat. Kerusakan memori atau gangguan neurologis yang ditandai dengan tidak mampu mengingat informasi faktual, tidak mampu mengingat kejadian yang baru saja terjadi pada masa lampau, lupa dalam melaporkan atau menunjukkan pengalaman, tidak mampu belajar atau menyimpan keterampilan atau informasi baru, orientasi kognitif. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan pasien dapat mengenal diri sendiri, mengenal orang atau hal penting, mengenal tempatnya sekarang, mengenal hari, bulan, dan tahun dengan benar, pelatihan memori, stimulasi memori dengan mengulangi pembicaraan secara jelas di akhir pertemuan dengan pasien, mengenang pengalaman masa lalu dengan pasien, menyediakan gambar untuk mengenal ingatannya kembali, monitor perilaku pasien selama terapi. Strategi pelaksanaan sehat lansia. Proses keperawatan. A. Kondisi klien. B. Diagnosa keperawatan, potensial perkembangan integritas ego. C. Tujuan tindakan keperawatan. Mengkaji pertumbuhan dan perkembangan lansia sekarang dan yang lalu. 2. Mengkaji faktor predisposisi, presipitasi, penilaian terhadap stresor. 3. Klien dapat menyebutkan perkembangan lansia. 4. Klien dapat menjelaskan cara mencapai perkembangan psikososial normal. 5. Klien dapat melakukan perkembangan psikososial lansia. D. Tindakan keperawatan. 1. Kaji pertumbuhan dan perkembangan lansia. 2. Kaji faktor predisposisi, presipitasi, penilaian terhadap stresor, sumber coping, dan mekanisme coping. 3. Mendiskusikan cara yang dapat dilakukan lansia untuk mencapai integritas diri yang utuh. 4. Jelaskan ciri perilaku perkembangan lansia baik yang normal maupun menyimpang.
5. Membimbing lansia untuk membuat rencana kegiatan untuk mencapai integritas yang utuh. 6. Memotivasi lansia untuk menjelaskan rencana yang telah dibuatnya. Tahap kerja, mengkaji tentang kondisi klien dan apa yang sedang dilakukan klien. Mengkaji tentang bagaimana kondisi kesehatan klien saat ini. Bagaimana cara klien menyelesaikan masalah, mengkaji pendapat tentang Laporan pendahuluan ketidakefektifan performa peran. A. Definisi. Ketidakefektifan performa peran adalah suatu perilaku dan ekspresi diri yang tidak sesuai dengan harapan, norma, dan konteks lingkungan. B. Penyebab. 1. Harapan peran tidak realistis. 2. Hambatan fisik. 3. Harga diri rendah. 4. Perubahan citra tubuh. 5. Ketidakadekuatan sistem pendukung atau support system. 6. Stres. 7. Perubahan peran. 8. Faktor ekonomi. C. Asuhan keperawatan. Diagnosis. 1. Subjektif. Perubahan persepsi peran tujuan regenerasi. Klien akan menggunakan performa peran yang dibuktikan oleh indikator sebagai berikut. Kemampuan memenuhi harapan peran. Intervensi. 1. Pembagian. Regulasi kesulitan yang diantisipasi dalam menjalankan peran. Kebutuhan terhadap bantuan dari lembaga sosial untuk keperawatan dengan pasien atau keluarga. 2. Penyuluhan ajarkan pasien atau untuk melakukan kembali peran, perubahan persepsi orang lain terhadap peran, kuat, adaptasi terhadap perubahan. Pengetahuan tentang periode transisi peran, penampilan perilaku peran dalam keluarga, komunitas, tempat kerja, hubungan intim, dan persahabatan. Melaporkan strategi perubahan peran. 3. Fisiologis. Gangguan citra tubuh. 2. Penyakit mental. 7. Nyeri. 8. Penyakit fisik. Sosial, konflik, tingkat penyakit fisik. 4. Sosial, konflik, tingkat perkembangan, kekerasan rumah tangga, ketidaksesuaian hubungan dengan sistem layanan kesehatan, sosialisasi peran, ketidakadekuatan sistem pendukung, kurang sumber pendukung, kurang penghargaan. Bantu pasien untuk mengidentifikasi kekurangan dalam peran. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Novita Fitriani. Strategi komunikasi dalam melaksanakan tindakan keperawatan. Orientasi, mengucapkan salam, perkenalkan diri, menanyakan diri dengan sopan. Contohnya siapa nama Bapak, berapa usia Bapak. Menanyakan keadaan klien. Contoh bagaimana keadaan Bapak hari ini. Bapak tampaknya sehat sekali. Menjelaskan apa yang akan dilakukan kepada klien. Contoh bagaimana kalau saya periksa tensi Bapak sebentar sambil Bapak menceritakan perkembangan lansia seperti pada Bapak.
Yang selanjutnya membuat kontrak waktu. Contoh kita berbincang-bincang sebentar selama 30 menit ya. Strategi pelaksanaan ketidakefektifan performa peran. Orientasi, mengucapkan salam, perkenalkan diri, menjelaskan tujuan kunjungan, memvalidasi keadaan keluarga. Tahap kerja, melakukan pemeriksaan fisik khusus anggota keluarga yang berisiko, mengidentifikasi masalah kesehatan, melakukan pengkajian tentang perubahan peran akibat penyakit atau kecacatan. Melakukan pengkajian tentang perubahan peran akibat kematian anggota keluarga. Melakukan pengkajian tentang perubahan peran akibat adanya anggota keluarga baru. Mengkaji strategi dalam menghadapi perubahan peran, mengkaji peran sesuai harapan, mengkaji penampilan perilaku peran dimanapun berada, mengkaji kenyamanan, memberi reinformance pada hal-hal positif yang dilakukan keluarga. Terminasi, membuat kontrak untuk pertemuan selanjutnya. Yang terakhir, mengucapkan salam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.